Kalahkan Persatu 3-1, Persibo kokoh di puncak klasemen Grup N. Bawaslu Tuban temukan 1.801 APK melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Senang sekali saya Sari Tilawah kembali menjumpai Anda dalam paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Seragam informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda dan inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Lembaga Sosial Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bojonegoro memberikan penghargaan kepada para relawan donor yang berkontribusi membantu tugas kemanusiaan dalam penyediaan stok darah di unit donor darah UDD PMI Bojonegoro. Pemberian penghargaan diserahkan langsung oleh pejabat Bupati Bojonegoro Adrianto bersama Ketua PMI Bojonegoro, Dr. Ahmad Hernowo di Pendopo Malowopati, Bojonegoro pada hari Minggu. Adapun penghargaan diberikan kepada para sukarelawan PMI, sejumlah pendonor yang telah mendonorkan darahnya secara sukarela di atas 10 kali, 25 kali, 50 kali, dan 100 kali donor. Selain itu, rangkaian kegiatan juga dilakukan pembagian kartu donor kepada aparat pemerintah maupun warga yang aktif menjadi pendonor, termasuk PJ Bupati Bojonegoro Adrianto dan juga Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah. Adanya momentum Hari Relawan yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun UDD PMI Bojonegoro ke-44 ini diharapkan dapat menjadi momentum petugas PMI dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik, maksimal dan berkualitas dalam memenuhi stok darah di wilayah Bojonegoro. Pejabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengungkapkan, keberadaan UDD PMI Bojonegoro dinilai sangat penting dalam mendukung tugas-tugas sosial dan kemanusiaan. Melihat hal itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen akan terus memberikan dukungan dalam peningkatan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk bantuan alat kesehatan yang sangat berguna dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas stok darah yang dibutuhkan. Ya, pemerintah Kabupaten Bojonegoro melihat PMI ini adalah bagian yang sangat strategis untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Bojonegoro. Tentunya dalam banyak hal, terutama memastikan ketersediaan darah untuk masyarakat yang membutuhkan. Sehingga pemerintah kabupaten terus mendukung kegiatan PMI, diantaranya tahun ini dengan memberikan hibah lebih dari 1 miliar, dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan secara baik, terutama nanti bagaimana terus meningkatkan ketersediaan darah yang cukup untuk masyarakat nanti membutuhkan. Melalui dukungan dari berbagai stakeholder termasuk Pemkab Bojonegoro, diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan dampak positif untuk tugas-tugas kemanusiaan yang dilakukan PMI Bojonegoro kepada masyarakat. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, sebuah truk bermuatan mobil bertabrakan dengan truk trailer pengangkut gas di ruas tol Solo Ngawi. Kecelakaan ini terjadi akibat sopir truk muatan mobil tertidur saat mengemudi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan antara truk car carrier atau bermuatan mobil dengan truk trailer pengangkut gas ini terjadi di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 577B, tepatnya di Desa Watu Alang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Senin pagi. Truk muatan mobil ringsek pada bagian kabin usai menabrak bagian belakang truk trailer pengangkut gas. Muatan truk car carrier mobil Profit terlempar ke depan kabin nyaris terjatuh. Sementara penumpang truk car carrier mengalami luka ringan pada bagian kaki karena sempat terjepit kabin truk yang ringsek. Kecelakaan itu bermula saat truk car carrier yang dikemudikan oleh Dede Suhanda, 24 tahun, warga Subang, Jawa Barat, mengangkut 6 mobil Profit dari Mojokerto menuju Jakarta. Sesampainya di kilometer 577 Ngawi,
truk menabrak bak belakang truk trailer yang mengangkut gas yang sedang dikemudikan Hari Priyo, 43 tahun, warga kota Surabaya yang sedang parkir di bahu jalan karena pecah ban. Menurut pengakuan sopir truk muatan mobil, ia tertidur saat sedang mengemudi, sehingga kendaraannya menabrak truk trailer yang sedang parkir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Biasanya kan kalau ngantuk tuh suka merem terus bangun. Ini mah langsung total merem. Iya gitu. Berarti ketiduran ini pas nyetir? Iya ketiduran. Terus tahu-tahu? Tahu ya. Gini. Biasanya kan kalau ngantuk bangun langsung minta ganti, ini langsung merem. Oh gitu ya. Berarti sendirian nyetirnya tadi? Iya, ini di belakang tidur. Di belakang tidur. Terus kondisinya gimana ini? Kondisi yang samping nggak ada orang? Nggak ada, ini di belakang. Di belakang kabin itu ya, yang bagian belakang. Ya, itu kiri kena ini paling kaki tuh, dikit. Berarti luka kakinya ini. Iya. Terus tadi caranya keluar gimana? Ya, lewat belakang, kaca belakang. Kaca belakang itu. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Petugas Jasa Marga Ruas Tol Solongawi akan mengevakuasi kedua truk tersebut dengan mendatangkan kren karena muatan truk car carrier terlempar keluar. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, beralih ke berita informasi olahraga. Persibo Bojonegoro kembali meraih hasil positif dalam laga lanjutan Liga 3 Jawa Timur. Kali ini, Laskar Angkling Dharma berhasil mengandaskan Persatu Tuban dengan skor 3-1. Atas hasil ini, Persibo kokoh di puncak klasemen Grup N dengan raihan 9 poin. Laga lanjutan Grup N Liga 3 Jawa Timur antara Persibo Bojonegoro melawan Persatu Tuban digelar di Stadion Letjen Haji Sudirman Bojonegoro pada Sabtu sore. Pada laga ini Persibo berhasil mengandaskan Persatu Tuban dengan skor meyakinkan 3-1. Babak pertama dimulai, kedua tim bermain sengit. Serangan demi serangan dilancarkan kedua tim. Sejumlah peluang pun didapatkan. Namun dari kedua tim belum ada satupun yang berhasil mencetak gol. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persibo Bojonegoro berhasil mencetak gol pertamanya di menit ke-49 melalui sepakan indah Diego Banowo. Gol ini berawal dari umpan terukur yang diberikan oleh Bayu Nugroho. Skor 1-0 untuk keunggulan Persibo Bojonegoro. Di menit ke-68, Persibo Bojonegoro berhasil menggandakan keunggulannya melalui tendangan penalti Bayu Nugroho. Penalti didapatkan Persibo setelah Taufik Hidayat dilanggar oleh pemain Persatu Tuban. Tak berselang lama, tim asuhan Iwan Setiawan kembali menambah pundi-pundi golnya melalui Imade Inzaghi di menit ke-79. Sementara gol sematawayang Persatu Tuban dicetak melalui sepakan kaki Diki Eka pada menit ke-82. Hingga peluit babak kedua dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta. Skor 3-1 untuk kemenangan Persibo Bojonegoro. Head coach Persibo Bojonegoro, Iwan Setiawan merasa syukur atas hasil kemenangan timnya. Namun ia meminta agar anak asuhnya tidak jumawa untuk menatap laga selanjutnya. Alhamdulillah kita hari ini meraih 3 poin, artinya dengan kemenangan hari ini memperbesar peluang kita untuk lolos dari grup ini. Biar bagaimanapun, terus yang kedua, sebelum saya bicara lebih jauh, ya, kita patut memberikan apresiasi kepada tim lawan yang luar biasa. Mereka begitu fight. Terus jujur aja saya nggak nyangka kalau melihat dari penampilan perdananya dia pada saat lawan Madiun, ya, cukup signifikan. Jujur aja saya sedikit agak kecelit lah. Tapi alhamdulillah untuk kita cepat merubah pola permainan, akhirnya kita bisa meraih poin penuh dengan kemenangan 3-1. Ya, tapi ini bukan pertandingan yang mudah buat kita. Saya akan sampaikan juga sama tim kita, karena untuk next untuk babak selanjutnya kita akan mengalami pertandingan-pertandingan yang ketat seperti ini. Jadi pertandingan hari ini kita ambil hikmahnya, ya, ini sebagai adaptasi kita bertanding untuk level yang lebih tinggi.
Sementara itu, pemain Persibo Bojonegoro Bayu Nugroho mengaku senang atas kemenangan ini. Pada laga selanjutnya, ia bersama timnya akan memberikan yang terbaik untuk kemenangan Persibo. Pertama, kita sebagai pemain sangat bersyukur dengan hasil sore hari ini. Memang kita akui tadi di babak pertama kita sempat mengalami kesulitan, tapi setelah mungkin ada instruksi dan perbaikan di menjelang babak kedua, insya Allah hasil bisa kita raih. Walaupun demikian, tapi tetap masih banyak kekurangan dari kami pemain. Mungkin ke depan akan lebih baik lagi kita perbaiki di laga ini. Torehan positif ini membawa Persibo kokoh di puncak klasemen grup N dengan raihan 9 poin. Poin sempurna tersebut didapat setelah Persibo meraih kemenangan dari 3 pertandingan yang dimainkan. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, Bawaslu Tuban menemukan 1.801 APK yang melanggar. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti sesaat lagi. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab, dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Bawaslu Kabupaten Tuban mencatat ada sebanyak 1.801 APK alat peraga kampanye yang melanggar pada masa kampanye. APK tersebut kedapatan dipasang di kawasan lembaga pendidikan hingga dipaku di pohon. Menindaklanjuti hal itu, Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi agar segera dilakukan penertiban. Menindaklanjuti peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Tuban bersama KPU dan Satpol PP Kabupaten Tuban gelar rapat koordinasi penanganan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye APK di salah satu hotel di Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Tuban pada Minggu siang. Dalam rapat tersebut, Bawaslu Tuban memberikan rekomendasi kepada KPU, Satpol PP, serta pihak-pihak terkait untuk segera menertibkan APK yang melanggar aturan tersebut. Ketua Bawaslu Tuban, Muhammad Arifin, mengatakan berdasarkan hasil pengawasan dan inventarisir yang dilakukan sejak tanggal 28 November hingga saat ini, tercatat sedikitnya 1.801 APK yang melanggar. Pasalnya APK tersebut dipasang di kawasan lembaga pendidikan, dipaku di pohon, hingga dipasang di tempat yang dilarang. Penertiban tersebut akan dilakukan secara bersama-sama oleh Bawaslu, KPU, Satpol PP, dan pihak-pihak terkait. Di Kabupaten Tuban itu sudah kita lakukan pengawasan dan inventarisir sebanyak 1.801 titik lokasi pemasangan alat peraga yang melanggar. Melanggar itu bisa karena titik pemasangan, bisa karena cara memasangnya dipaku di pohon dan lain sebagainya, ya, termasuk di mengganggu ketertiban umum yang membahayakan pengguna jalan. Sehingga pada kesempatan ini kami menyampaikan rekomendasi kepada teman-teman Satpol PP untuk segera dilakukan penertiban, ya. Dalam melakukan penertiban bersama itu kita nanti ke depan rencananya juga bersama-sama antara Satpol PP, Bawaslu, KPU maupun dinas-dinas terkait. Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi, mengungkapkan usai mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Tuban, pihaknya akan segera memerintahkan seluruh anggotanya di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa agar melakukan pendekatan persuasif kepada peserta pemilu. Jika masih tidak diindahkan, maka selanjutnya akan dilakukan penertiban bersama sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai hari ini seluruh teman-teman baik dari Trantip, Panwaslu, Cam, PPK sampai tingkatan desa kita himbau untuk mengadakan komunikasi persuasif di lapangan. Kalau kemudian nanti di lapangan masih ditemukan ya hal-hal yang melanggar, ya paling tidak berawal dari himbauan ini nanti tetap kita tindak lanjuti dengan penertiban bersama. Diberitakan sebelumnya, sejumlah APK baik milik parpol, calon presiden dan wakil presiden hingga caleg dipasang secara asal-asalan di sejumlah titik di Tuban. Kondisi ini dikeluhkan oleh warga hingga lembaga pendidikan. Pasalnya pemasangan APK tersebut melanggar aturan kampanye. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, memasuki masa kampanye, sejumlah alat peraga kampanye atau APK caleg dan calon pasangan presiden wakil presiden semakin marak terpasang di sejumlah ruas jalan Kabupaten Tuban. Namun, pemasangan APK yang asal-asalan hingga dipasang di depan lembaga pendidikan dikeluhkan oleh warga. Memasuki masa kampanye, alat peraga kampanye atau APK milik peserta pemilu mulai menjamur di sepanjang jalan dan titik di Kabupaten Tuban. Namun sebagian diantaranya dipasang asal-asalan. Salah satunya APK milik salah satu calon presiden dan wakil presiden yang dipasang di depan pintu masuk Pondok Pesantren Minau Solihin, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Sabtu pagi.
Pemasangan spanduk di lingkungan pendidikan ini selain melanggar aturan juga dikeluhkan oleh santri, wali murid, dan pengurus ponpes setempat. Pasalnya, APK mengganggu aktivitas mereka saat akan menyeberang jalan. Jika akan menyeberang jalan, mereka harus masuk ke badan jalan lantaran tertutup spanduk berukuran besar. Pimpinan Yayasan Keposari Ponpes setempat, Ahmad Rosyidi, berharap spanduk tersebut segera ditindaklanjuti dan ditertibkan oleh pihak terkait. Apalagi posisi pemasangan berada persis di depan pintu masuk ponpes. Kami dari keluarga besar memang merasa sedikit terganggu. Yang asalnya memang terganggunya ini dalam hal penyerbangan, Mas. Jadi yang dulunya itu kan bebas melihat arah kanan itu kan wajib. Jadi menyeberang itu yang wajib bebas minimal arah kanan dan arah kiri kedua kan seperti itu. Cuman yang arah kanan sekarang sedikit terganggu. Contoh ketika pakai sepeda itu hampir roda depan itu kalau nggak nyampe pada jalan raya ini kita nggak bisa lihat arah kanan. Karena tertutup benar tadi. Gitu. Jadi kami berharap itu nanti ada tindak lanjut seperti itu. Ini pas pemasangan sempat ada pemberitahuan atau tidak? Nggak ada. Tahu-tahu sudah terpasang, tahu saya itu malam Jumat kemarin. Selain di ponpes tersebut, sejumlah APK juga terpasang di depan gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, hingga pepohonan. Meski demikian, pihak pengawas pemilu maupun Satpol PP setempat hingga kini belum melakukan penertiban. Lambannya pengawasan pemilu dalam menangani APK melanggar aturan ini dikritisi oleh Ketua Poros Sahabat Nusantara Kabupaten Tuban. Menurut mereka, sejak masuk masa kampanye, pihak terkait di Tuban dinilai sangat lamban melakukan penertiban. Yang jelas kami dari Poros Sahabat Nusantara Kabupaten Tuban melihat semenjak pasca ditetapkannya tanggal 28 November 2023 sebagai masa kampanye, itu saya belum melihat gerakan dari pihak penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu Tuban melihat kondisi di lapangan. Karena yang jelas di lapangan banyak sekali temuan-temuan khususnya ya pelanggaran pemasangan APK di lembaga pendidikan, di lembaga ibadah ataupun lembaga-lembaga yang notabene itu dilarang oleh aturan-aturan yang berlaku. Warga berharap pada masa kampanye ini peserta pemilu lebih bijak dalam memasang APK serta pengawasan pemilu dan pihak terkait segera melakukan penertiban APK yang melanggar. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, Edi Baskoro Yudhoyono selama 2 hari melakukan kampanye di Kabupaten Ngawi. Dalam kesempatan itu, Ibas bertemu simpatisan hingga emak-emak. Ibas juga mengapresiasi antusiasme masyarakat. Sejumlah kegiatan dilakukan Edi Baskoro Yudhoyono dalam pelaksanaan kampanye yang berlangsung 2 hari di Kabupaten Ngawi. Mulai dari kegiatan pengajian, senam bersama, hingga bertemu dengan para milenial. Bertempat di lokasi Taman Wisata Tawun, Ibas bersama ribuan simpatisan yang mayoritas dari kalangan emak-emak nampak larut dalam kegiatan senam bersama. Ibas sangat mengapresiasi dengan loyalitas masyarakat di Kabupaten Ngawi. Menurut Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, bangsa ini memerlukan generasi yang sehat dan berwawasan luas, sehingga mampu memimpin bangsa sesuai yang diharapkan. Pihaknya juga menghimbau pada masa kampanye ini masyarakat untuk tidak melakukan ujaran kebencian atau menyebar informasi yang tidak benar atau hoax. Ibas juga sangat mengapresiasi dengan kondisi Taman Wisata Tawun. Keindahan dan kesejukannya dapat menjadikan masyarakat lebih sehat, karena kesehatan sangat penting bagi manusia. Mengunjungi saudara-saudara kita
keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita di Kabupaten Ngawi. Ini di Taman Awun, tempat taman wisata yang insya Allah bisa bermanfaat dan menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Ngawi. Tempatnya asri, tempatnya sejuk, dan tempatnya bisa menampung segala aktivitas dari rekreasi dari saudara-saudara kita dari tanah air. Kedatangan kami di sini tentunya kami ingin menggugah masyarakat untuk hidup lebih sehat, hidup lebih semangat, dan hidup tentu dalam suatu kebersihan lingkungan dan jiwa yang kuat. Tentu saya yakin bangsa kita ini ke depan memerlukan generasi-generasi yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih berwawasan agar bangsa kita semakin hari semakin baik dipimpin dan bangsa kita semakin hari semakin guyup rukun. Kita ketahui kesehatan adalah hal yang paling utama dalam sebuah kehidupan. Emas dan perak merupakan harta, tapi harta yang terindah dan terbaik dalam kehidupan ini adalah sehat. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. DLH Ngawi ubah tumpukan sampah menjadi gas metan gratis untuk warga. Informasinya kami hadirkan usai jeda pariwara. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab, dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi terus berupaya melakukan terobosan terhadap pengelolaan sampah yang ada di TPA Selopuro setempat. Dari jumlah sampah yang masuk mencapai 35 ton per hari itu, kini dapat dimanfaatkan dari kandungan gas metan untuk masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ngawi membuat terobosan dengan memanfaatkan tumpukan sampah yang ada di TPA Selopuro setempat. Tahun ini dinas tempat telah membuat jaringan untuk suplai terhadap gas metan yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut yang selanjutnya dapat dinikmati warga sekitar. Kepala DLH Ngawi, M. Taufik Agus Susanto menjelaskan, dari tumpukan sampah yang setiap hari masuk ke TPA Selopuro tersebut, saat ini sudah ada 10 jaringan rumah warga yang terpasang instalasi gas metan yang dihasilkan oleh TPA. Masyarakat dapat memanfaatkan secara gratis untuk memenuhi kebutuhan masak sehari-hari. Ditargetkan pada tahun depan secara optimal mampu mencukupi kebutuhan terhadap 60 rumah warga yang ada di sekitar TPA. Taufik menargetkan adanya kampung mandiri energi dengan pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari TPA Selopuro. Selain menghasilkan gas metan di TPA Selopuro, juga dilakukan pengolahan kompos, hasil tumpukan sampah organik yang juga dapat dimanfaatkan untuk tanaman, serta budidaya maggot atau ulat buah untuk pakan ternak ikan lele. Gas metan ini akan kita gunakan untuk mendorong atau masyarakat supaya menggunakan gas metan untuk kegiatan masak-memasak sehari-hari. Kami memang belum banyak karena tahun ini kita baru membuat instalasinya. Jadi masih kurang lebih 10 lah yang dilayani dari TPA ini ke masyarakat. Target kami tahun depan kita akan tambahkan instalasi untuk masyarakat sekitar TPA Selopuro. Target saya karena dengan kekuatan gas kita itu ada dari yang ada mampu untuk digunakan sekitar 40. Target kami sampai 60 lah. Seperti diketahui, hampir setiap hari 35 ton sampah yang mayoritas dihasilkan rumah tangga masuk ke TPA Selopuro. Optimalisasi pemanfaatan sampah menjadi barang bermanfaat terus dilakukan agar dapat membantu masyarakat. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, sebanyak 4.939 peserta yang mendaftar rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Bojonegoro. Mereka akan memperebutkan sebanyak 2.844 formasi yang tersedia. Pengumuman hasil ujian seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK akan segera diumumkan. Sesuai jadwal, pengumuman penerimaan kelulusan PPPK 2023 akan diumumkan mulai tanggal 6 hingga 15 Desember 2023. Sejauh ini, tercatat ada sebanyak 4.939 yang telah mendaftar dan tinggal menunggu hasil kelulusan. Jumlah pendaftar PPPK cenderung membludak dari kuota yang disediakan sebanyak 2.844 formasi. Tahun ini formasi lowongan pegawai PPPK di lingkup Pemkab Bojonegoro tersedia sebanyak 2.844 kuota formasi. Terdiri dari 1.894 formasi guru, 768 formasi kesehatan, dan 182 formasi tenaga teknis. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syahbana mengatakan, secara keseluruhan yang telah memenuhi syarat ada sebanyak 4.939 peserta untuk formasi 2.844. Sedangkan jumlah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ada sebanyak 594 peserta. Peserta yang tidak memenuhi syarat diantaranya ada berkas yang tidak sesuai hingga tidak ada tanda tangan di surat pernyataan.
secara keseluruhan kemarin yang memenuhi syarat itu ada 4.939 peserta yang memenuhi syarat. Itu untuk formasi, jumlah formasi 2.844 total. Dari jumlah tersebut ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sekitar berapa orang? Ada sekitar 594 itu yang tidak memenuhi syarat. Itu untuk formasinya ada berapa bidang Pak mungkin yang disediakan saat ini? Hanya ada 3, jadi tenaga pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis. Untuk tenaga pendidikan itu sejumlah 1.894, kemudian untuk kesehatan itu 768, dan tenaga teknis itu 182. Nantinya hasil seleksi diumumkan, maka PPPK formasi guru akan ditempatkan di wilayah Bojonegoro yang kekurangan guru. Sementara untuk formasi kesehatan dan teknis akan ditempatkan berdasarkan kebutuhan yang sudah ada. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Bojonegoro Wedding Expo 2023, event pameran pernikahan pertama kali yang diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro berlangsung spektakuler. Sejak hari pertama kegiatan berlangsung, ribuan warga antusias hadir untuk menyaksikan kegiatan ini. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 8 hingga 10 Desember 2023 ini diselenggarakan di KDS Swalayan Bojonegoro. Acara Bojonegoro Wedding Expo 2023 ini diikuti sebanyak 40 vendor pernikahan terkemuka, baik dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, maupun daerah lain di sekitarnya. Di antaranya mulai dari makeup artist, dekorasi, foto dan video, attire, catering, wedding organizer, dan klinik kecantikan. Selain itu ada pula souvenir dan undangan, mahar seserahan, batik Bojonegoro, foto booth, serta wakulbo. Rangkaian kegiatan Bojonegoro Wedding Expo 2023 di hari pertama diawali dengan acara opening seremonial, dilanjutkan dengan materi beauty class, launching member Tirta Ayu Spa, serta wedding parade show. Pada hari kedua diisi dengan edukasi treatment pranikah. Dalam hal ini, materi yang disampaikan berupa edukasi tentang pentingnya perawatan menikah. Narasumber yang dihadirkan yakni Dr. Tria dari Immoderma. Selain itu, di hari kedua juga ada lomba fashion show Bojonegoro berkebaya. Di sini sejumlah peserta yang mengikuti show mengenakan berbagai macam motif pakaian kebaya terbaik dari para founder. Kemudian tampil anggun di depan para dewan juri untuk dilakukan penilaian. Di hari terakhir, puncak acara kegiatan Bojonegoro Wedding Expo 2023 berlangsung tips perawatan prawedding yang dibawakan oleh Nava Green. Kemudian dilanjutkan dengan wedding parade. Di sini para founder dengan karya busana wedding terbaiknya menampilkan busana yang dibawakan oleh para model peraga busana. Penampilan para model peraga busana yang mengenakan berbagai macam stok busana pernikahan dari para founder membuat para penonton yang hadir menjadi terpukau akan keanggunan busana yang dibawakan. Adapun vendor pernikahan yang mengikuti Bojonegoro Wedding Expo 2023 mulai dari Indah Kirana Wedding, SSH Image Capture, Diandra Dekorasi, PS Putri Ayu, Eastern Hotel Bojonegoro, UC Salon Wedding, Aston Hotel Bojonegoro, Diwarna Hotel Bojonegoro, serta Fave Hotel Bojonegoro.
Tak hanya itu, turut terlibat pula Nurul Sifa Makeup Artist, Pendisha Wedding, Intuisi Organizer, Ainisha Wedding, Andra Dekorasi, Tirta Ayuspa, Desi Nabila, Imoderma, Oma Facial Bojonegoro, dan Awan Catering. Dan yang terakhir ada pula Liva Souvenir, souvenir murah Bojonegoro, Nyit Nyit Cookies, Photolab, Rumah Usaha Kautrunada, Aziz Wedding, Nava Green, Honda SCA, Pelangi Dekorasi, Studio Semesta, serta Anggun Wedding dan Wakulbo. Wilda Wahyu selaku Ketua Penyelenggara Kegiatan Bojonegoro Wedding Expo 2023 menerangkan, kegiatan Bojonegoro Wedding Expo 2023 baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro, di mana kegiatan Wedding Expo ini diikuti kurang lebih 40 vendor. Mulai dari makeup artist, dekorasi, foto dan video, wedding organizer, dan selain itu diselenggarakannya kegiatan seperti ini bisa menjadi ajang bagi vendor pre-wedding untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan produk dan jasanya. Dirinya berharap Bojonegoro Wedding Expo ke depan bisa diselenggarakan setiap tahunnya, serta semakin banyak lagi partisipan vendor yang mengikutinya. Hari ini merupakan kegiatan Bojonegoro Wedding Expo 2023, di mana hari ini adalah hari ketiga, hari terakhir kita melaksanakan kegiatan Bojonegoro Wedding Expo 2023, di mana ini merupakan the first and the biggest wedding expo in this town. Untuk Wedding Expo kali ini diikuti oleh kurang lebih 40 vendor Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan sekitarnya, di mana diikuti mulai dari makeup artis, dekorasi, foto video, wedding organizer, dan sebagainya, di mana total booth pada kegiatan kali ini sejumlah 40 booth. Karena ini merupakan event pertama kami, jadi kami sangat berharap ini merupakan event tahunan, ajang tahunan, di mana nanti seluruh vendor perweddingan bisa mengikuti kegiatan ini, kita fasilitasi, bisa mempromosikan produk dan jasanya. Jadi kita berharap tahun depan akan ada kegiatan lagi, lebih spektakuler lagi, lebih banyak yang mengikuti, jadi lebih banyak partisipan lagi. Bojonegoro Wedding Expo 2023 ini dipersembahkan oleh PT Rembala dengan produk unggulannya berupa La Tulip Pro, Professional Makeup, dan La Tulip Kosmetik. Selain itu, turut serta disupport oleh KDS Swalayan Bojonegoro dan organize dari Dazzling Pro Organizer. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro.